Lalu saya tanya lagi, Bapak mengalami kesukaran enggak peraturan PP 35 tidak bisa jalan? Saya ada akal itu, katanya. Nah, jadi dia ini inovatif ini. Itu nanti kita bilang begini sama pemerintah. Kalaupun itu belum jalan kan itu karena ekosektoral. Sudah ada PP-nya, tidak bisa dijalankan untuk membebaskan teks bagi kegiatan inovasi. Saya akan bicara begini sama orang pajak, dia bilang, Pak, ini saya belum masuk market nih, sedang inovasi. Jadi saya minta penangguhan pajak dulu. Nah, jadi triknya dia bisa cari jalan keluar. Jadi PP, peraturan, undang-undang tidak menimbulkan inovasi. Yang Bapak tadi sebut itu sampai apalidanya aja udah susah. Apalagi melaksanakannya. Nah, ternyata ada jalan keluarnya. Demikian juga PP yang mengatur bahwa orang pegawai negeri tidak boleh kerja di swasta. Apa itu ada jalan keluarnya. Pak Hatta mengatakan kita bikin satu Business Innovation Center di perguruan tinggi, di lembaga-lembaga seperti BPPT ini, nanti kerjasama sama swasta, BPPT sebagai intermediate institution, bisa sebagai broker menjual teknologi. Kalau nanti teknologinya dipatenkan, bagaimana mengaturnya dengan swasta, dan kita minta kelonggaran bagi pemerintah sebelum dia masuk ke pasar, itu boleh dilakukan untuk uangnya jika tidak masuk kepada kas negara dan sebagainya. Jadi Bu dan Bapak sekalian, 3 pertanyaan tadi sangat relevan. Tetapi itu jawabnya juga terjawab dari contoh ini. Memang secara konseptual biasanya kita menjelaskan kalangan akademisi sebagai science, technology, knowledge producer. Jadi dia sebagai push science technology. Sedangkan market sebagai market pool itu sebagai demand side-nya yang merupakan market pool yang dibutuhkan masyarakat. Kalau kedua titik ini bertemu, terjadilah inovasi. Terima kasih Pak Sugar, Bapak Ibu, para deputi menteri, pimpinan lembaga kementerian non-departemen yang kami muliakan, para hadirin semua yang berbahagia. Sayang waktunya sudah tinggal berapa menit lagi, jadi mungkin satu pertanyaan dari para hadirin sekiranya masih ada yang ingin menyampaikan pandangan. Saya Prihadi dari BPPT, ingin menyampaikan bahwa dalam inovasi itu dari segi manajemennya bisa dibagi 4 Pak, tentang kewirausahaan, litbang, strategi teknologi, dan komersialisasi teknologi. Mungkin menyoroti untuk kewirausahaan ini Pak yang bisa melahirkan sampai komersial, banyak istilah ya, sudah ada technopreneurship dan sebagainya. Barangkali ada pandangan dari Bapak-Bapak sekalian bagaimana membangkitkan jiwa kejuangan dalam berusaha itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pribadi. Pak Menteri ingin mengomentari ringkas mengenai pertanyaan. Saya kira ini yang tadi kewirausahaan ya. Ya dalam skala kecil di bawah frame MKM, dan pemerintah sendiri ada impres yang bagaimana membangun ekonomi kreatif, saya kira ya, berdasarkan produk-produk inovatif, tentunya skalanya kecil. Tetapi kewirausahaan dalam skala besar artinya bahwa industri sendiri sebetulnya harus mulai ya, dia sendiri sebetulnya sudah bisa memahami kebutuhan pasar itu apa. Kalau dalam frame membangun sistem inovasi, dia harus terikat ya dengan stakeholders yang lainnya, dengan para periset. Tapi yang lebih penting dari ini semua, saya kira nanti rekomendasi dari KIN ini, bagaimana kebijakan inovasi yang harus dibuat di Indonesia, sehingga para aktor-aktor ini menjadi terhubung gitu kan, menjadi sebuah sistem. Kalau sekarang orang wirausaha, saya mau jualan apa, akhirnya mungkin industri juga ujung-ujungnya jadi trader juga ya. Dia hanya menjual barang-barang yang produk luar. Dan tadi juga
peneliti keasikan, ya saya kira peneliti itu tidak dipakai pun sudah puas untuk dirinya. Padahal hasil penelitiannya itu banyak membawa manfaat kepada pembangunan bangsa. Dan kunci bahwa IPTEK itu akan punya peran dalam pembangunan harus terintegrasi betul. Terintegrasi itu kalau didaya gunakan, kalau digunakan. Nah inilah akan sangat terlihat kontribusinya terhadap pembangunan perekonomian. Apalagi kalau menghidupkan industri. Jadi kalau kewirausahaan sendiri saja ini saya kira tangan-tangan kita nanti rekomendasi kebijakannya dalam 6 bulan ya Pak Juhal ya. Insya Allah akan membuat sesuatu yang tadi invasi kebijakan nih sebelum kita invasi produk ya. Demikian yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Pak Ciputra mengatakan ada rentetan yang harus kita pikirkan secara satu kesatuan. Orang itu mula-mula kreatif. Karena dia kreatif, dia bisa jadi inovatif. Tetapi inovatif saja, dia baru menghasilkan produk-produk inovatif. Belum bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Baru menjadi satu lapangan pekerjaan yang terbuka kalau para inventor itu juga dia bisa menjadi entrepreneur. Jadi kreatif, inovatif, entrepreneurship. Nah, bagaimana KIN menjawab tantangan ini? Di dalam pembagian kelompok, ada yang kami sebut kelompok kedua, itu kelompok bisnis industri inovatif. Yang diketuai oleh Bapak Rahmat Gobel. Beliau mengatakan begini, banyak sekali UKM kita itu yang punya kreasi, yang punya ide-ide inovatif, tapi biasanya kurang bisa memasarkan, kurang permodalan, dan sebagainya. Karena itu, di dalam konsep beliau, Pak Rahmat Gobel beliau memikirkan perlu adanya sentra-sentra bisnis. Sentra-sentra bisnis inovatif yang berbasis budaya Indonesia. Misalnya Sarinah, kita jadikan itu. Semua UKM yang bersifat budaya seperti jamu, kerajinan tangan, industri kreatif masuk situ. Lalu mereka memasarkan itu internasional. Sehingga batik fraktal kita bisa masuk ke Roma, bisa masuk Milan. Karena UKM tidak disiapkan untuk melakukan manajemen sampai ke situ. Pendanaannya pun, jadi kita harus ada sentra bisnis industri berbasis budaya. Lalu kita buat lagi, dia bilang saya kan di industri elektronik, jadi saya bisa membuat satu sentra bisnis ICT base atau electronic base yang berbasis ini. Di mana industri ini menghimpun, ya, bukan end product. Misalnya seperti Taiwan, dia tidak menciptakan TV, tetapi dia menciptakan LCD misalnya, yang akan dipakai oleh sebuah TV yang ada. Itu lebih mudah inovasi. Nah, kita akan cari produk-produk yang basisnya kuat di Indonesia masuk ke dalam sentra ini. Di daerah-daerah, ini yang menarik. Kalau Carrefour itu mau masuk ke daerah, jangan kita tentang. Silakan masuk. Tapi 40% atau berapa persen harus menampung produk-produk lokal yang berbasis resource base di daerah. UKM akan masuk ke situ. Dia yang akan mempromosikan. Jadi pelaku-pelaku yang tadi harusnya berinteraksi itu secara alamiah terjadi. Tidak berdasarkan kepres. Akan terjadi sinergi itu. Peraturannya hanya bilang kalau Carrefour mau masuk ke daerah harus begini. Kan itu bisa. Kalau enggak boleh. Ide-ide begini yang kita akan rekomendasikan kepada pemerintah sehingga sekat-sekat tadi yang Bapak
alami ada kesulitan itu bisa kita terobos. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri, Profesor Zuha, Bapak Ibu, para hadirin yang saya muliakan, juga smart people yang menyaksikan acara ini. Saya kira selaku moderator dan Bapak Ibu sekalian yakin diskusi sangat hidup dan menarik. Mari terus kita hidupkan semangat inovasi ini di hati kita masing-masing, menyongsong Harteknas 10 Agustus yang mudah-mudahan nanti akan kita peringati dengan meriah ya Pak, 15 tahun. Kita kenang kembali apa yang terjadi 15 tahun yang lalu. Jadi mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua, Pak Menteri dan Profesor Zuha. Ya. Demikian acara Iptek Talk pada hari ini. Selanjutnya semoga Bapak Ibu sekalian mendapatkan sesuatu yang berharga dari acara kita ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Smart People, selesai sudah Iptek Talk kita pada episode kali ini. Cukup menarik sekali obrolannya. Dan tentunya kepada narasumber yang sudah hadir dengan membawakan topik penguatan sistem inovasi nasional. Kami ucapkan terima kasih sekali juga untuk kebersamaan Anda semua Smart People. Terima kasih sekali. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Iptek Talk untuk episode berikutnya. Saya Ririn Agustarini mohon pamit dan sampai jumpa. Smart People, terima kasih Anda sudah menyaksikan Iptek Talk untuk episode kali ini. Kita jumpa lagi dalam Iptek Talk episode berikutnya. Cintailah terus ilmu pengetahuan dan teknologi dan jangan pernah bayangkan hidup Anda tanpa Iptek. Dari kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Gedung BPPT lantai 24, saya Ririn Agustarini. Salam Iptek Talk.